Halo semua, nama saya Jenny Chantal Pasaribu dengan NIM 28025432271. Di sini saya akan membahas session kedua yaitu IT Governance, Structures, Process, and Relational Mechanism. Di sini ada IT Governance Implementation Framework, itu ada Structures, ada Relational Mechanism, ada Process dengan intinya yaitu Enterprise Governance of IT. Di sini ada pembahasannya itu Structure atau struktur, ini mencakup unit, organisasi, dan peran yang bertanggung jawab atas keputusan IT atau TI, seperti eksekutif TI dan berbagai komite TI, misalnya komite pengarah TI. Struktur ini menyediakan cetak biru tentang bagaimana kerangka tata kelola diatur. Lalu yang kedua ada proses, ini merujuk pada formalisasi dan pelembagaan prosedur pengambilan keputusan dan pemantauan TI yang strategis. Proses ini memastikan bahwa perilaku sehari-hari selaras dengan kebijakan dan memberikan umpan balik untuk pengambilan keputusan, misalnya manajemen portofolio. Operation strategi dibagi menjadi dua, itu tactics dan mechanisms. Untuk tactics structures ada IT executive and accounts, lalu ada committees and council. Lalu untuk taktik proses ada strategi IT decision making dan strategi IT monitoring. Untuk taktik rational mechanism ada stakeholder participation, business IT partnerships, strategi dialog, and share learning. Untuk mechanisms, di structure ada roles and responsibilities, IT strategi committee, IT steering committee, IT organization structure, CIO on board, project steering, committees, e-business advisory, board, and e-business task force. Untuk mekanisme di proses ada balance IT scorecard, strategic information system planning, COBIT and ITIL, service level agreements, information economics, strategy alignment models, business or IT alignment models, IT governance maturity models. Di mechanism rational mechanisms ada active participation by principal stakeholders, collaboration between principal stakeholders, partnership rewards and incentive, business or IT collocation. Lalu ada share understanding of business or IT objective, active conflict resolutions or non avoidance, lalu cross-functional business or IT training, and cross-functional business or IT job rotation. Jadi di bagian rational mechanism ini, stakeholder participant and business IT partnership itu mengurus segala tentang principal, stakeholder, dan juga reward and incentives. Lalu IT collocation untuk strategic dialog, share learning itu tentang business of IT, lalu juga conflict resolution, cross-functional, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada management practice that led to IT enable business failure. Jadi ada 4, itu standarisasi teknologi, manajemen proyek yang disiplin, dan klarifikasi nilai. Lalu yang terakhir tata kelola atau IT governance. Untuk standarisasi teknologi itu hanya layanan bersama aplikasi perusahaan, arsitektur teknologi, sentralisasi staf IT, dan teknologi untuk menetapkan dan memantau standar dan arsitektur. Ini seperti petinggi-petinggi dari suatu perusahaan, practice atau manajemen practice untuk memimpin IT enable atau kemampuan IT di bisnis atau nilai bisnis. Lalu yang kedua, manajemen proyek yang disiplin. Jadi ada kantor proyek, metode standar, melibatkan manajemen bisnis, peran sponsor untuk bisnis, pertemuan pemangku kepentingan yang sering meminta pertanggungjawaban manajemen bisnis atau hasil bisnis. Jadi ini lebih seperti divisi-divisi di bawah petinggi-petinggi yang mengatur segala jalannya perusahaan dan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain. Lalu klarifikasi nilai yaitu tinjauan pasca implementasi, perjanjian layanan, tingkat layanan, justifikasi proyek, pengukuran kinerja dengan metrik untuk menangkap biaya, manfaat, dan kemajuan. Ini berarti membahas nilai-nilai yang dihasilkan dari business value tersebut. Hasil kerjasama dengan berbagai manajemen bisnis atau proyek-proyek lain, atau dengan sponsor untuk bisnis atau pemangku kepentingan yang sering meminta atau pertanggungjawaban hasil bisnis tersebut. Jadi ini adalah nilainya. Yang ketiga. Lalu yang keempat itu tata kelola TI atau IT governance. Yaitu inilah komite pengarah TI, komite strategi TI, dan penetapan prioritas. Example IT governance and corporate governance question ada 3, masing-masing 3, yaitu 3 untuk corporate governance question dan 3 untuk IT governance questions. Jadi inti dari corporate governance question ini adalah bagaimana cara pemasok keuangan membuat manajer mengembalikan sebagian keuntungan,
Bagaimana penyedia keuangan memastikan bahwa manajer tidak mencuri modal yang mereka miliki atau mereka supply? Lalu bagaimana pemasok mengendalikan manajer? Lalu untuk IT governance question, bagaimana manajemen puncak membuat CIO dan organisasi IT mereka memberikan kembali sejumlah nilai bisnis kepada mereka, bagaimana manajemen puncak memastikan CIO dan organisasi IT mereka tidak mencuri modal, dan bagaimana manajemen puncak mengendalikan CIO dan organisasi IT mereka. Mungkin untuk di sini perbandingannya adalah corporate governance question ini sih lebih bagaimana manajer ini memperlakukan uang tersebut. Dan kalau di IT governance bagaimana CIO atau organisasi IT ini memberikan sejumlah uang lagi untuk mereka, memastikan bahwa semua ini berjalan dengan baik lancar. Berarti corporate governance ini untuk manajer dan IT governance question ini untuk divisi-divisi di IT dan CIO atau lembaga-lembaga IT. Terima kasih.